pujian ini dengan setengah suara, refnya saja. Ku rindukan Roh hadir. Semua kita menyembah Dia. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk menyambut kegerakan-Mu Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita katakan, ini aku Tuhan, aku rindu. Aku masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam hadirat-Mu dan merasakan kasih-Mu. Katakan sekali lagi, ku rindukan ya Tuhan. Rindukan. Kami rindu kehadiran Tuhan. Kami mengalami kebebasan. Kehadiran Tuhan akan melepaskan kami. Kehadiran Tuhan akan memulihkan kami. Kehadiran Tuhan akan membawa kami dalam rencana-Mu, dalam hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Kuasa-Mu memenuhi umat-Mu. Ini hati kami, ini roh kami, ini jiwa kami. Kami mau sungguh-sungguh datang kepada-Mu, menjadikan Yesus pusat kehidupan kami. Jamah kami mengalir, 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 memenuhi kami. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu membangkitkan kami, kuasa-Mu memulihkan kami, membawa kami serupa dengan Yesus. Bapa, bawa kami. Kami haus, kami rindu hadirat-Mu yang sudah lama kami nanti-nantikan. Terima kasih Bapa. Kami merasakan Kau ada hari ini. Kau ada memenuhi kami penuh. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Setiap hati menyiapkan hatinya untuk mendengar firman-Mu. Katakan sekali lagi, ku rindukan Engkau Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan. Saat ini beri kemuliaan bagi Dia. Segala hormat kemuliaan. Engkau hadir di sini Tuhan. Membangkitkan dan menggairahkan kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Silakan duduk saudara. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Roh kami dibangkitkan oleh Tuhan. Firman-Mu akan membawa kami di dalam kemerdekaan. Firman-Mu akan membentuk kami, akan menjadi serupa dengan Yesus. Kami datang hari ini, kami akan mengalami keserupaan itu Yesus. Terima kasih, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami siap untuk firman-Mu ditabur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Puji Tuhan. Hari ini pertama saya berkhotbah di tempat ini ya. Ada 1 bulan ini
kita akan beribadah di sini, puji Tuhan. Nanti di bulan September ya, kita akan pindah ke gedung yang baru. Kita berdoa terus, gedung kita yang direnovasi akan mengalami percepatan dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan kembali ke gedung yang lama dan kita boleh diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, bisa hadir kembali. Kita di sini semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan tentang perubahan yang sejati, saudara ya. Sebelumnya kemarin Pak Kudus sudah sampaikan tentang pejunan, ya, tanah yang dibentuk tanah liat. Dan hari ini saya akan menyampaikan tentang perubahan. Mari kita katakan perubahan. Perubahan ini, saudara, artinya adalah sesuatu keadaan yang lama, kita ingin melihat ada suatu kondisi keadaan yang baru, saudara. Itu namanya perubahan. Perubahan itu adalah akan menjadi perubahan. Perubahan tidak akan menjadi perubahan kalau perubahan itu sendiri belum terjadi, saudara. Nah, hari ini kita belajar banyak gereja di Indonesia, saudara. Tetapi gereja yang ada di Indonesia ini, kadang-kadang kita melihat umat jemaat Tuhan yang datang bergereja belum mengalami sebuah perubahan, saudara. Seringkali kita melihat, kita berharap bahwa saya ingin berubah, tapi sulit rasanya, begitu ya. Saya ingin mengubah, saya ingin melihat ada sebuah perubahan. Saya ingin melihat Indonesia akan dilawat Tuhan. Amin. Saya ingin melihat kota Pekanbaru akan terjadi perubahan. Akan ada lawatan Tuhan. Bagi Tuhan itu tidak yang mustahil, saudara. Bagi Tuhan, Tuhan bisa lakukan apa saja yang terjadi di Indonesia dan termasuk gerejanya, saudara. Tapi Tuhan mau memakai gerejanya. Tuhan mau kita sebagai umatnya yang menjadi alatnya. Alatnya inilah yang Tuhan mau terlebih dahulu akan mengalami perubahan. Alat itu tidak akan bisa mengubah kalau alat itu sendiri belum sesuai dengan tujuan ciptaannya ini, saudara. Nah, kita adalah ciptaan Tuhan, kita harus mengalami perubahan dahulu, saudara, sebelum kita melakukan sebuah perubahan. Amin. Amin, saudara. Nah, perubahan ini saya akan ambil contoh nanti, ilustrasinya seperti apa ya, saudara ya? Metamorfosis kupu-kupu. Bisa ditampilkan nggak ya? Ya, ini ada metamorfosis ini adalah kupu-kupu adalah metamorfosis yang salah satunya yang sempurna. Sebelum kupu-kupu ini ada, saudara, mungkin saya mau menunjukkan kupu-kupunya dulu yang begitu indah. Bisa di next, Bang Daud. Kita lihat dulu, saudara. Perubahan itu terus lanjut. Saya mau lihat yang akhirnya dulu. Terus ada yang terakhir itu. Nah, saudara, kupu-kupu adalah serangga yang salah satu yang paling indah di dunia, saudara. Betul ya? Kupu-kupu itu bisa terbang. Dan cantik sekali. Ini seperti apa ya? Bunga yang sedang terbang, saudara. Indah sekali. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna hijau. Saudara tahu, sebelum kupu-kupu ini menjadi indah, sebelum kupu-kupu ini menjadi apa ya? Cantik. Saudara tahu prosesnya apa yang terjadi sebelum dia indah, saudara? Dia hanyalah sebutir telur, saudara. Nah, mundur lagi. Daud, mundur lagi, saudara. Ada lagunya kan? Apa katanya, ada lagu yang dinyanyikan bahwa engkau sahabatku seperti kepompong, kata saudara ya. Persahabatan seperti kepompong, kata saudara. Jadi sebelum dia jadi kupu-kupu, awalnya ada telur. Telur ini, saudara, itu dibawa oleh kupu-kupu yang betina, saudara. Dia terbang, lalu hinggap di satu pohon atau bunga, lalu dia meninggalkan telur. Telur ini nempel di bawah daun atau tangkai,
Dan akhirnya telur ini melalui waktu prosesnya, akhirnya pecah. Dan telur itu akhirnya menjadi ulat. Ini proses yang berikutnya. Ulat ini saudara, dia akan memakan banyak ranting dan daun. Rakus gitu saudara. Kenapa? Ulat itu berusaha untuk membuat tubuhnya semakin gemuk dan kenyang. Akhirnya dia menjadi serakah, dia makan semua ranting, dia makan daunnya saudara. Satu kali kami nanam satu bunga, dikasih beli pot yang baru cantik saudara. Tiba-tiba bunga yang cantik udah ditanam, udah berbulan-bulan, sudah mulai berbuah ya. Waktu itu saya nanam satu bunga yang mahal. Dalam satu malam saudara, pohon yang cantik ini tiba-tiba daunnya saya belum bisa kasih tunjuk gambarannya. Bolong-bolong, daunnya habis, rantingnya habis, hanya tinggal pucuk yang di ujungnya batangnya saja saudara. Dalam satu malam. Kenapa saudara? Sorenya saya masih siram, itu masih lengkap, ada daunnya, ada rantingnya, ada buahnya saudara. Tiba-tiba dalam satu malam saya bangun pagi melihat, wah ini pada kemana semua ini daunnya, termasuk juga ranting-rantingnya, habis dimakan ulat saudara. Dan ulat ini saudara semakin besar dan akhirnya terjadi metamorfosis. Selanjutnya ulat ini akan menjadi kepompong atau pupa. Kalau ulat tadi namanya larva ya. Nah kalau kepompong itu pupa. Pupa itu maksudnya dia akan tertutup mulai, kalau kita lihat saudara, nanti saudara lihatlah di YouTube, itu akan dia mulai menggeliat, mulai terbentuk, dia mulai berputar-putar, akhirnya dia menjadi kepompong saudara. Itu prosesnya cukup lama saudara, dan akhirnya terbentuklah kepompong. Seperti kepompong itu pupa yang tertutup gitu saudara ya. Dan waktu dia jadi kepompong, dia diam di bawah ranting bunga pohon lama saudara. Nah coba mundur lagi, satu lagi, ini dia saudara, bergantung saudara ya. Bang Daud kembali ke awal, ada gambar ini saudara. Dia bergantung di ranting, dari ulat menjadi kepompong, dan ini metamorfosisnya sempurna saudara. Kepompong ini akan berkembang lalu tiba-tiba tadi ulat yang panjang ada bulunya, kalau saudara pegang itu gatal saudara. Sekarang berbentuk kepompong dan akhirnya mulai terbuka itu pupanya, maksudnya kepompongnya saudara. Dia menggeliat airnya menjadi sebuah kupu-kupu, seekor kupu-kupu. Dan ini adalah kupu-kupu yang kecil, masih belum dewasa. Akhirnya kupu-kupu ini mulai terbentuk, dia punya antena, dia mulai sayapnya mulai masih lurus, hanya belum berkembang saudara, sayapnya belum lebar. Dan akhirnya terbentuklah menjadi kupu-kupu yang dewasa. Apa maksud daripada ilustrasi ini saudara? Demikianlah namanya metamorfosis yang terjadi. Yang sempurna dikatakan adalah mulai dari ulat saudara, dari telur menjadi ulat, bisa menjadi kupu-kupu dan bisa terbang tinggi saudara. Tuhan mau juga demikian kita. Perubahan itu tidak hanya, bayangkan saudara, kalau dia hanya dari telur sampai menjadi ulat, maka dia akan menjadi ulat saja saudara. Dan siap-siap pohon-pohon dan bunga-bunga saudara di depan rumah dimakan oleh ulat saudara. Dan ini sangat dihindari oleh orang-orang yang suka berkebun saudara. Karena ulat ini makannya banyak. Tapi Tuhan luar biasa ciptakan ini kupu-kupu, betul ya? Dari ulat menjadi kupu-kupu yang luar biasa. Next, akhir kita lihat saudara, betapa indahnya Tuhan ciptakan saudara. Terus akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik. Tapi orang banyak membuat kolektor simpan kupu-kupu. Yang terakhir, coba kita lihat next. Luar biasa saudara. Ada warna-warna yang luar biasa, ada warna-warna yang membawa keindahan saudara. Firman Tuhan menyatakan hari ini saudara ya. Mari kita lihat di Roma pasal yang ke-12 ayat 2. Yang dimaksud orang-orang Kristen, yang dimaksud orang-orang percaya, yang dikatakan
mengalami perubahan itu, mari kita melihat Tuhan mau. Saya menyampaikan ini kepada kita semuanya. Ini cukup sering kita dengar, kita baca di Roma pasal yang ke-12, saudara. Orang berpikir, gimana sih yang disebut dengan namanya perubahan yang sejati itu? Apakah yang perubahan itu hanya bentuk tubuhnya saja? Dalamnya tidak, saudara. Karena banyak orang Kristen berkata, aku sudah berubah. Tapi sesungguhnya belum mengalami perubahan yang sejati. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Melalui Paulus berkata, demi kemurahan Allah, katanya saudara ya, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena pada waktu saudara, banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan, datang ibadah, dia hanya datang sebagai rutinitas saja. Dia mempersembahkan tetapi tidak mempersembahkan segenap hati, segenap jiwanya, saudara. Dikatakan di sini berubahlah. Demi kemurahan Allah dikatakan berubahlah. Kalau kita mau mengalami perubahan yang sejati, pertama kali yang harus berubah apa ya saudara? Akal budi kita. Namanya paradigma. Paradigma itu adalah cara pandang, cara kita memandang, cara kita melihat, cara kita memandang melihat situasi keadaan dengan menggunakan pikiran kita. Jadi Tuhan mau kalau kita mengalami perubahan yang sejati, kita harus mengalami perubahan pikiran. Perubahan pikiran, akal budi maksudnya, cara pandang kita berubah. Amin. Kita tidak lagi memandang seperti ilustrasi kupu-kupu tadi. Bayangkan dia memandang ulat tadi itu, dia memandang bahwa dia nanti akan menjadi ulat saja, tidak terjadi metamorfosis, maka dia akan tetap menjadi ulat. Tapi Tuhan mau kita nggak hanya hidup di dalam manusia lama, tapi kita akan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita tidak usah lagi hidup di dalam pikiran paradigma yang lama. Kita datang beribadah kepada Tuhan sebagai ciptaan yang baru. Percaya, memiliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup mengubah segala sesuatunya, saudara. Yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang mustahil, saudara. Amin. Itu yang Tuhan mau. Jadi yang berubah paradigmanya dulu. Gereja harus berubah paradigmanya. Seperti Allah memandang saudara-saudara kita. Karena saya suka salah memandang saudara. Kalau pakai paradigma yang lama, maka dikatakan melalui Paulus, berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang baik, apa yang sempurna, kita bisa lakukan berdasarkan apa yang kita pikirkan. Jadi mindsetnya berubah dulu. Kita harus keluar dari tempurung, saudara. Pernah lihat katak dalam tempurung? Katak merasa dia sudah memahami, dia sok tahu, dia merasa sudah lompatannya sudah paling tinggi. Seringkali kita menganggap kita sudah mengalami perubahan, tetapi sesungguhnya perubahan sejati itu belum terjadi. Tuhan mau perubahan sejati itu terjadi di dalam hidup kita. Itu sungguh-sungguh berubah, saudara. Bukan mempertahankan diri, artinya
tahanlah gitu ya. Orang kalau menahan apa namanya ya? Ya, dikatakan di firman Tuhan, matikanlah hawa nafsumu kata. Apa namanya? Keinginanmu kata. Artinya apa saudara? Bukan dikatakan matikanlah nafsu, itu maksudnya bukan nafsu makan. Bayangkan kalau saudara nafsu makannya mati, waduh. Bisa bayangkan nggak saudara? Kalau nafsu makannya mati, saudara, nggak ada lagi mau nafsu makan. Bisa nggak kita bertumbuh? Yang dimaksud adalah bukan nafsu itu, karena dikatakan janganlah serupa dengan dunia ini, supaya kita jangan lagi serupa dengan dunia, artinya kita hidup lagi di dalam dosa. Serupa dengan dunia itu maksudnya hidup di dalam dunia itu dengan hal-hal yang duniawi. Maksudnya apa saudara? Paradigma kita, cara memandang kita seperti dunia memandang, tapi kita mau tidak serupa dengan dunia ini, karena di dalamnya apa saudara? Iri hati, dengki, benci. Tapi Tuhan mau kita mengalami perubahan itu, menjadi murah hati. Amin saudara. Yang pelit jadi murah hati. Yang tidak punya belas kasihan, punya belas kasihan Tuhan. Seperti Allah Yesus memandang jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua saudara, hati yang beku. Kalau kita mau mengalami perubahan sejati, pertama tadi adalah pembaharuan pikiran. Kalau cara pandang kita berubah, maka tindakan kita juga akan berubah. Gereja ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Umat Tuhan akan mengalami belas kasihan Tuhan. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri lagi, tapi hidupnya berarti dan menjadi dampak bagi banyak orang. Kehadiran kita di pasar, di perusahaan, di marketplace, menjadi orang-orang pebisnis yang murah hati dan dikenal takut akan Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara. So, itu menarik banyak orang untuk datang menyembah Tuhan. Pola ibadahnya orang-orang gereja Tuhan. Yang kedua adalah hati, saudara. Mari kita lihat tadi di Mazmur pasal yang ke-62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, katanya saudaranya. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan mengalami ketenangan. Mari kita baca saudara ya, ayat 2-nya. 3, 2, 1 ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Lanjut lagi, ayat 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatan, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak merembukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari gedung yang tinggi. Mereka suka dengan dusta, kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Banyak orang berkata-kata haleluya, puji Tuhan, aku diberkati, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Halo. Berapa banyak kita datang ke gereja lalu kita mengalami perubahan? Berapa banyak firman Tuhan yang dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan? Apakah kita mengalami perubahan sejati itu? Halo? Tuhan mau kita mengalami perubahan kalau kita mengalami ketenangan hati. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jangan panik kalau mengalami pergumulan, saudara. Ini bicara hati. Kalau hati kita beku, sekarang ini banyak orang jualan food, makanan-makanan beku katanya. Ya mungkin ada kebutuhan orang Indonesia sekarang, mau makanan yang instan. Bayangkan kalau ada kita merasa hati kita beku, tahu saudara hati yang beku? Berarti kalau yang sesuatu yang beku itu harus butuh kehangatan. Gimana caranya? Ingatlah kasihnya. Ingatlah perbuatannya dalam kehidupan kita. Kasih yang mula-mula itu jangan lupa, saudara. Banyak pergumulan, persoalan membuat kita lupa, saudara. Kalau mengalami perubahan sejati, hati kita ini harus dihangatkan, saudara. Ya, kalau bangun pagi saudara suka kedinginan. Jam 4 saya bangun berdoa baca firman, kayaknya kedinginan.
Saya hidupkan air panas dispenser, minum hangat lagi saudara. Kalau ada di antara kita kasihnya udah mulai dingin, perlu dihangatkan. Yang nggak mau peduli lagi dengan jiwa-jiwa harus dihangatkan. Amin saudara. Tuhan mau hatimu. Makanya Tuhan berkata dia suka melihat hati kita. Tingkah laku kita mungkin sepertinya berubah, tapi hatimu, maaf saudara ya, kadang-kadang jauh daripada yang diharapkan. Kata-kata kita manis, shalom, tapi hatimu Tuhan mau. Maka dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jadi yang berubah itu pertama, yang kedua adalah hati. Hanya dekat Allah saja saudara kita mengalami ketenangan. Di dalam ketenangan kita boleh mendapati hubungan dengan Tuhan. Makanya Yesus pergi jauh-jauh dari keributan kota, dari keramaian. Dia datang kepada Bapa, bersujud dan menyembah kepada Bapa. Jadi yang kedua, kalau mengalami perubahan sejati, cek hati kita saudara. Apakah masih ada kotoran-kotoran, sampah-sampah yang harus dibuang dan disingkirkan, supaya ada aliran-aliran air yang hidup Yesus itu di hati kita, supaya motivasi kita bukan ambisi-ambisi pribadi, tapi ada ketulusan untuk melayani Tuhan. Apapun kata orang, kalau hati kita sungguh-sungguh terpaut kepada Dia, dengan ketulusan itu hati kita terus berlari-lari kepada tujuan. Dalam perlombaan kita akan terus mengarah kepada tujuan Tuhan, panggilan saudara yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tapi kalau hati kita dicemari, kita sakit hati, ada kepahitan, yang ada keluar dari mulut hanya kata-kata kotor saudara, itu membuat kita nggak berubah. Yesus mau kita berubah, amin. Mengalami pembaharuan, amin. Pikiran dan hati, amin. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tuhan mau hati kita. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Dari hati itulah kita boleh didorong. Pikiran hati kita boleh terfokus hanya kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Daripadanya lah keselamatan itu ada pada kita saudara. Amin saudara. Saudara, kita satu firman Tuhan yang luar biasa. Tadi perubahan pikiran, perubahan hati. Paulus menceritakan ini saudara. Gimana supaya kita menjadi serupa dengan Yesus? Tuhan, saya bertanya, kalau mau serupa Yesus seperti apa? Firman sudah sering kami baca. Kami memuji Tuhan. Persekutuan tiap hari Senin dilakukan. Kayaknya saya nggak mengalami perubahan tuh. Saudara, ini firman Tuhan yang luar biasa saudara. Kita baca dulu yang Efesus 17 nanti ya. Tapi sebelumnya kita akan baca di Galatia 4 ayat 19. Tolong ditampilkan. Galatia 4 ayat 19. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini saudara, saya melihat gimana sih supaya gereja sungguh-sungguh mengalami perubahan itu. Galatia 4 ayat 19, 3, 2, 1 ya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saudara, Paulus menyatakan sini, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saudara, orang yang mau mengalami keserupaan seperti Yesus, gereja harus seperti orang yang bersalin, seperti seorang ibu yang mengandung.
Bapak-bapak bisa mengandung nggak saudara? Bisa. Tapi melahirkan tidak bisa. Saudara, seorang ibu bisa hamil, dia akan bersalin saudara. Seperti orang mengandung, kata Paulus. Gereja harus mengandung, bersalin, agar melahirkan orang-orang yang serupa dengan Yesus. Sampai kita melahirkan orang-orang yang serupa dengan Yesus. Gereja harus mengandung, saudara. Bayangkan seorang ibu yang mengandungnya berapa bulan saudara? 9 bulan saudara. 9 bulan 10 hari ya. Lebih ya? Ada yang 10 bulan? Kalau dikatakan 9 bulan, mereka selama 9 bulan anak yang dikandung itu dibawa-bawa enggak saudara? Dibawa-bawa kemana saja. Berarti apa saudara? Tuhan mau gerejanya seperti mengandung saudara, bersalin, akan melahirkan pemimpin-pemimpin, akan melahirkan ketua-ketua persekutuan, akan melahirkan pelayan-pelayan Tuhan yang serupa dengan Kristus Yesus. Makanya kita adakan pemuritan supaya melahirkan orang-orang yang serupa dengan Yesus. Sakit gak saudara orang melahirkan itu? Jangan bapak-bapak yang menjawab, ibu-ibu yang menjawab. Bapak-bapak bisa hamil tapi gak bisa melahirkan. Ibu-ibu yang bisa melahirkan saudara. Karena waktu itu saudara, dia mengandung, dia bawa anaknya, waktu dia melahirkan sakit. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Yesus, akan mengalami sakit seperti bersalin. Bayangkan tadi kalau kepompong tadi saudara, ulet tadi sebelum dia jadi kupu-kupu, itu ada perasaan yang sakit dialaminya, berubah itu sulit. Kita harus mengalami pembentukan itu. Penderitaan yang kita alami adalah untuk membentuk kita walaupun sakit. Pergumulan hidup, persoalan itu membentuk hidup kita supaya dari ulat menjadi kupu-kupu indah terbang. Halo, Tuhan mau kita mengalami kesakitan seperti Yesus, penderitaan Yesus. Yesus sendiri mengalami penderitaan. Dia datang ke dunia ini menderita, dia ditolak di kampungnya sendiri. Dia disalah mengerti banyak orang, pada satu orang Yahudi. Sampai dia disalibkan, dia mengalami kesakitan, saudara. Kalau gereja mau menjadikan serupa dengan Kristus, umat Tuhan, dia akan mengalami persalinan itu, saudara. Demikianlah visi Tuhan di tempat ini. Amin. Itu dikandung, diterima. Pastor Daniel, semua para pemimpin terus mengajarkan sama kita semuanya supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Ada proses yang sakit yang kita alami. Aku sulit memberi, uangku gak cukup, maka ada proses yang akan kita alami. Sekalipun tidak ada lagi yang mau diberikan, sakit rasanya memberi itu saudara. Tapi Tuhan mau menjadikan kita akan indah di mata Dia, walaupun sakit. Kalau kita tanya ibu-ibu waktu melahirkan sakit gak? Sakit, tapi waktu udah lahir, apalagi persalinan normal ya, maka yang lahir yang ada apa? Sukacita, walaupun sakit. Amin saudara. Gereja harus melahirkan orang-orang yang serupa dengan Yesus supaya bisa menjadi garam, supaya bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, saudara. Tuhan mau kesakitan yang kita alami itu akan membawa perubahan yang sejati, yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hai anak-anakku, sekalipun kau sakit, aku menyertai engkau. Immanuel. Jadi pergumulan hidup yang kita alami, maksud Tuhan supaya membentuk kita, supaya semakin indah dan berkenan di mata Tuhan. Jadi kalau masih ada yang sakit hati, kepahitan, percayalah, Tuhan sedang membentuk engkau. Jangan lari dari panggilan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, dan jangan engkau menjauh dari pembentukan Tuhan itu.
Karena banyak gereja mundur umat Tuhan karena tidak sanggup. Tapi saya percaya umat di tempat ini akan menjadi kuat, diteguhkan oleh Tuhan. Ketika pembentukan terjadi, kita tidak mundur, tetapi kita tetap terus berlari kepada panggilan Tuhan. Mau dibentuk seperti Kristus dan melahirkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Keserupaan Kristus itu ada di tengah-tengah kita, sehingga dunia ini melihat, oh sungguh adalah orang yang takut akan Tuhan. Senantiasa mereka pandang menjadi teladan. Kalau Yesus sendiri menjadi teladan bagi kita, kita juga harus meneladani dia supaya kita mengalami perubahan. Ketika saya berubah, saya juga dapat mengubah orang lain, saudara. Amin, saudaraku. Saya percaya kesakitan yang kita alami akan membawa dampak yang baik bagi kita. Selain tadi mengalami perubahan paradigma, hati yang diubahkan, perubahan sejati itu akan terjadi kalau kita mengalami pembaharuan pikiran, hati yang terbuka, roh yang terus diperbaharui untuk semakin dekat dan mengenal dia, saudara. Itu yang Tuhan mau, supaya kita terus senantiasa menjadi jemaat Tuhan yang serupa dengan Yesus. Amin. Ada seorang bilang, anaknya udah lahir, laki-laki atau perempuan? Mirip siapa ya? Pernah gak dengar gitu? Mirip bapaknya? Mirip ibunya? Lalu kita bilang, gak mirip bapaknya itu, gak mirip ibunya, berarti mirip opungnya. Opungnya, bukan tetangganya. Nah itu dicurigai. Itu pikiran harus berubah, pikirannya paradigma, saudara ya. Kalau bilang tetangganya, udah ada kecurigaan ini. Saudara, sering ditanya begitu kan? Serupa mirip siapa? Bapaknya atau ibunya? Orang-orang yang dilahirkan daripada Tuhan Yesus akan serupa dengan Bapaknya. Amin, saudara. Saudara mirip siapa? Kristus. Jangan bilang lagi tetangganya. Saudara, Tuhan mau kita serupa dengan dia, karena kita adalah anak-anaknya. Orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru, menjadi ciptaan yang baru, maka kita adalah akan serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Mari kita melihat 2 Korintus 4:8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Seorang ibu melahirkan, dia gak putus asa. Dia tahu dia akan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Amin. Bapa kita gak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan terus menyertai kita. Dia akan terus membentuk kita sampai kepada tujuan Tuhan. Ketika kita serupa dengan Yesus, dia akan bawa kita terus. Dia akan perlengkapi kita. Gereja ini adalah tempat kita diperlengkapi. Amin. Rayon-rayon persekutuan kita diperlengkapi. Pemuritan-pemuritan yang diadakan itu bukanlah program, tapi akan pembentukan yang terjadi melalui pemuritan supaya kita serupa dengan Kristus. Sehingga jemaat ini menjadi jemaat yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika keserupaan itu ada di tengah-tengah kita. Sekalipun kita akan mengalami aniaya, tindas, terjepit, sepertinya mau habis akal, namun kita tidak pernah putus asa. Karena Tuhan kita dahsyat dan luar biasa, akan senantiasa menerangi kita dengan firman. Saudara, sampai kita akan menjadi ciptaan yang baru. Kalau dikatakan ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, saudara. Mari kita melihat firman Tuhan ini terakhir, saudara. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. 3:21 ya kita baca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," katanya. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, apa katanya? "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia,
Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, apa kata saudara? Tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang, apa kata saudara? Kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kisah yang luar biasa. Kalau dikatakan perubahan sejati, kita akan namanya mengalami perubahan supranatural. Perahu itu adalah bicara tentang paradigma kita, hidup nyaman kita. Waktu Yesus ada di dalam perahu, mereka takut keluar dari perahu karena mereka dikelilingi oleh air. Tapi waktu mereka lihat Yesus berjalan di atas air, perhatikan saudara, Tuhan mengubah Petrus. Saudara, kalau Yesus bisa berjalan di atas air, aku mau juga berjalan di atas air. Teman-temannya yang lain, murid-murid juga gak mengerti, kenapa Petrus mau berjalan keluar dari perahu. Waktu dia di dalam perahu, dia berkata, aku keluar dari perahu, aku berjalan di atas air, aku percaya saudara ya. Dia keluar dari zona nyamannya, saudara, manusia lamanya, dan dia mau merindukan supernatural itu terjadi. Petrus keluar dari perahu, bisa dia berjalan di atas air? Yes, dia berjalan di atas air. Artinya apa saudara? Dia harus meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan hidupnya yang lama, yang tidak percaya. Tuhan mau Yesus membawa dia berjalan di atas air. Dia mengalami pembaharuan, saudara. Mari jemaat Tuhan kita semuanya, kita meninggalkan manusia kita yang lama. Amin. Keluar dari perahu, jangan berlama-lama di perahu. Berjalan di atas air, kita akan mengalami supernatural itu, saudara. Haleluya, haleluya, amin saudara. Berjalan bersama Yesus, kita tidak akan pernah kekurangan, saudara. Berjalan dengan Yesus, dengan tidak bimbang, dengan tidak ragu, maka Tuhan akan memberkati kita, saudara. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak timbul dalam hati kita, Tuhan akan sediakan kita dengan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Ayo jemaat Tuhan, kalau kita mau mengalami perubahan yang sejati itu, kita tinggalkan manusia kita yang lama, yang kurang percaya, tidak lagi bimbang, tidak lagi ragu. Kita keluar dari perahu, berjalan dengan Yesus. Kita sama-sama berjalan, walking with Jesus. Amin saudara. Kita akan mengalami pembaharuan. Yang lama kita tinggalkan, kita akan menerima yang baru itu, saudara. Sehingga jemaat ini yang tadi akan menjadi murah hati, saudara. Yang tadi suka menyimpan dendam, punya kasih yang baru senantiasa untuk mengasihi jiwa-jiwa, saudara. Kita masih hidup di dalam paradigma yang lama, kita akan mengalami pembaharuan kalau kita sungguh-sungguh melihat bahwa kita ada, tidak lagi menjadi manusia yang lama, tapi ciptaan yang baru. Seperti kupu-kupu, dia sadar dia adalah bukan ulat, tapi dia kupu-kupu. Mari kita terbang tinggi, kita tinggi manusia lama kita mengarah ke keserupaan dengan Kristus Yesus. Dari keserupaan itu, saudara, di dalam Yesus, pertama adalah pembaharuan pikiran, kedua adalah hati kita yang dingin tadi dihangatkan. Ingatlah kasih Kristus. Ada lagunya ya, ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
Ku tak akan lupa. Ku takkan lupa kasihnya, saudara. Kasihnya, ku tak akan lupa anugerahnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Katakan lagi, saudara. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdoa. Kita merefleksikan firman Tuhan ini. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan akan memakai gereja-Mu Tuhan, akan melahirkan jemaat-Mu yang serupa dengan Kristus Yesus. GKKD ini akan melahirkan orang-orang yang diperbaharui pikiran, hati yang terbuka. Ini kami Tuhan, hamba sudah menyampaikan isi hati-Mu dengan segala keterbatasan. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tuhan akan membawa kami dalam keserupaan itu. Kalau kami semakin serupa dengan Yesus, tidak ada lagi iri hati, dengki dan benci. Tidak ada lagi pikiran-pikiran negatif. Tapi kami memandang saudara kami satu dengan yang lain. Kasih yang baru, ciptaan yang baru di tengah-tengah kami. Kami bisa mengampuni, kami bisa menerima satu dengan yang lain. Hangatkanlah kasih-Mu di tengah-tengah kami. Hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Saudara, renungkanlah firman Tuhan ini. Kalau kita mau mengalami perubahan sejati, kita harus mulai dengan pikiran kita. Yesus mengalami pembaharuan ketika dia berkata, engkau akan mati di kayu salib. Yesus berkata, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tuhan kalau mengatakan, kami tidak mau mengatakan itu, cawan itu berlalu. Kalau gereja-Mu, umat-Mu hari ini mengalami kesakitan seperti mengandung dan bersalin, tolong kami Bapa untuk mampukan kami Roh Kudus untuk dalam pembentukan itu sungguh-sungguh terjadi di tengah-tengah kami. Kami tidak memberontak, kami tidak melawan akan firman-Mu, kami mentaatinya, karena disitulah akan terjadi perubahan yang sejati itu. Kami mau mengingat kasih-Mu, kami mau mengingat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Ampuni kami, kadang kami tidak percaya dan bimbang Tuhan. Kami akan menjadi seperti kupu-kupu yang terbang tinggi, membawa keindahan dunia ini, membawa harum dimanapun kami berada Tuhan. Jemaat-Mu yang semakin dibentuk akan serupa dengan Yesus, menjadi gereja yang membawa terang di tengah-tengah dunia ini, gereja yang membawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Kabar baik akan diberitakan melalui kami, kabar Yesus akan diceritakan, kesaksian akan diceritakan bagi banyak orang Tuhan. Kami akan diubahkan oleh Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi pengubah sejarah di atas bangsa kami, membawa perubahan di kota kami, kesejahteraan kota kami. Belas kasihan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami tidak lagi hidup serakah mementingkan diri sendiri. Ada kemurahan yang kami terima dan kami mau murah hati kepada orang-orang yang kami jumpai. Seperti Yesus berkata ketika dia telanjang, dia mau memakai baju, siapakah yang memberikan pakaian itu? Itulah kami Tuhan. Bagi orang-orang miskin, orang-orang terlantar, anak jalanan,
Bila gerejamu senantiasa akan memandang bahwa itu adalah jiwa-jiwa yang harus kamu bawa kepada Tuhan. Bila roh kami Tuhan dipenuhi, diperbarui terus, cara pandang kami diubahkan. Hati yang lemah lembut ada di tengah-tengah kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup Tuhan. Roh-Mu yang membangkitkan kami menyala-nyala melayani Tuhan. Biarlah kasih yang mula-mula itu ada di tengah kami, membangkitkan kami. Akan melihat tuayan ini sudah menguning. Dunia ini membutuhkan gereja-Mu. Kami akan menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Tidak menjadi tiang garam, tapi menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Kami akan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini yang begitu gelap, dan terang itu akan menguasai kegelapan sehingga keserupaan dengan Yesus itu ada di tengah-tengah dunia ini. Ketika kami ada di marketplace, ketika kami ada di perusahaan, ketika kami ada di ladang, di kebun, dunia melihat ada keserupaan Kristus melalui hidup kami. Kami orang yang murah hati, kami orang yang punya belas kasihan, kami orang-orang yang mau peduli dengan banyak orang, sehingga kami boleh menjadi dampak dan menjadi garam itu Tuhan. Menggarami lingkungan kami, RT RW kami, menggarami dunia ini Tuhan. Hidup Tuhan memenuhi kami Tuhan. Senantiasa ketika firman Tuhan dibagikan ini Tuhan. Ya, terima kasih Bapak. Ini kami Tuhan. Kami mau diperbarui terus. Kami mau belajar sekalipun sakit yang kami alami, tapi sungguh itu akan membawa dampak yang baik. Kami menjadi orang-orang umat Tuhan yang baik-baik saja. Tetapi tidak hanya sampai baik saja, kami akan menjadi garam dan terang itu. Kami akan melihat tuayan itu sebagai tempat kami boleh mempraktekkan kasih Kristus, memuridkan banyak segala suku bangsa Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup di tengah-tengah kami. Mari kita merefleksikan, merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hatiku, ku buka hati. Bukalah hati kita semua. Terimalah jamahannya. Berserah Tuhan akan menjamah setiap hati kita yang keras. Tuhan akan menjamah ada kelemah lembutan di tengah-tengah hati kita. Biarlah menjadi pusat kehidupan kita. Yesus akan mengendalikan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkan. Engkaulah damaiku Tuhan. Engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku Tuhan, yang menyertaiku. Buka hatiku, buka hati untuk jamaah-Mu. Berserahlah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati kami yang Mari kita bangkit berdiri. buka hati
masing-masing kita datang kepada Tuhan. Dia berfirman, hendaklah kamu berubah. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini kami Tuhan, kami mau mengalami perubahan itu. Hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah hati kami. Ada kelemah lembutan di tengah-tengah kami. Akan menyambut kegerakan itu di tengah-tengah hidup kami. Cara pandang kami akan mengalami perubahan. Akan banyak kami dipakai oleh Tuhan untuk memuridkan segala suku bangsa di tengah-tengah dunia ini. Akan banyak worshiper, penyembah-penyembah Tuhan. Kota-kota yang sunyi akan diperdengarkan pujian dan penyembahan itu. Ketika kami serupa dengan Kristus, perubahan yang sejati itu terjadi di tengah-tengah kami. Kami akan bergerak, kami akan ada, gerejamu akan berdampak, gerejamu akan memuridkan banyak orang. Gerejamu akan mengalami pembaruan demi pembaruan, dan pembaruan itu akan membawa hadirat Tuhan. Dimanapun kami berada akan membawa hadirat Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan kami. Rohmu yang hidup itu memulihkan kami. Rohmu yang hidup itu akan membangkitkan kami, membawa kami menjadi ciptaan yang baru, memiliki manusia rohani yang dipulihkan, menjadi manusia rohani, murid-murid Kristus yang diubahkan Bapa, sehingga kami boleh membawa perubahan di tengah-tengah bangsa kami, membawa perubahan di tetangga kami, lingkungan kami. Kami dikenal sebagai orang-orang yang keserupaan Kristus ada di dalam hidup kami Bapa. Biarlah roh kami dipulihkan, dibangkitkan oleh Engkau. Pulang dari tempat ini hari Senin, Selasa, Rabu, kami akan mengalami pembaruan demi pembaharuan. Manusia rohani kami akan dibaharui hari demi hari melalui firman-Mu, melalui pengajaran, pemuridan, melalui persekutuan dan kesaksian kami. Engkaulah menjadi pusat kehidupan kami. Engkau yang menjadi penolong, Engkau yang menjadi pusat dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menjadi penguasa yang tunggal di dalam kehidupan kami. Tidak lagi kami, namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus adalah hidup di tengah-tengah kami. Tanda-tandanya adalah tubuh kami adalah milik Kristus. Maka kami melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kami, mengasihi Engkau dengan segenap jiwa kami, mengasihi Engkau dengan segenap roh kami, jiwa kami. Itulah yang kami mau lakukan Bapa, bahwa kami adalah tanda-tanda kami serupa dengan Yesus, bahwa kami adalah milik Yesus. Hidup kami, keseluruhan hidup kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan membentuk, Tuhan yang akan mengurapi, Tuhan yang memakai kami menjadi alat-Mu yang sempurna. Disempurnakanlah kami, karena Allah kami sempurna di tengah-tengah kami, sehingga dunia ini akan semakin hari akan dinyatakanlah kasih dan cinta-Mu di tengah-tengah dunia ini. Semakin nyatalah keserupaan Yesus di tengah hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang hidup itu memenuhi kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Engkau menyertai kami, Immanuel, Tuhan beserta kami, memulihkan kami, membangkitkan kami, sehingga visi-Mu, gereja-Mu akan menjadi nyata di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu terus berkuasa di tengah-tengah kami, membangkitkan kami semuanya menjadi murid-murid Kristus yang telah diubahkan serupa dengan Yesus. Ku buka hati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya.